Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan kami dalam acara Ngopi Bang, ngobrol perkara Islam dan kebangsaan. Kali ini kita akan membahas tema tentang beragama dengan santai, dengan asik, dengan santai lah Kiai. Dan saya Nirmala Firdaus selaku host berdampingan dengan narasumber kita Kiai Haji Taufik Damas LC. Gimana Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat. Kiai, langsung aja nih Kiai. Pertanyaannya mengenai tema beragama dengan baik. Kiai. Baik. Ya, dengan baik dalam artian gini Pak Kiai. Indonesia itu kan bangsa yang sangat religius. Religius dalam artian ya gimana ya Kiai? Memiliki keberagamaan, semangat beragama yang tinggi. Nah, tapi kan Kiai, ada orang yang beragama itu ya di bawah santai. Tapi dia tetap menjalankan syariat-syariatnya. Ya. Ada juga orang yang terlalu gimana ya? Kadang suatu orang tertentu tidak nyaman gitu loh sama orang tersebut. Membuat orang lain tidak nyaman. Nah, iya. Menyikapinya gimana Kiai? Kita langsung aja ya, pemirsa, mendengarkan apa-apa kata Kiai ini gimana nih? Enaknya Kiai menghadapi orang-orang seperti ini. Ya. Saya tidak fokus untuk menghadapi orang-orang yang katakanlah cara beragama mereka itu membuat, ada sebagian orang yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Terus terang saya juga tidak nyaman. Ya, bahkan ada yang kemudian menjadi sangat rigid, menjadi sangat radikal. Bahkan kita tahu kan ada teroris gitu ya, loh. Betul. Nah, teroris dalam artian ya banyak lah di negara kita ini ya Kiai. Ada orang menjadi teroris. Ya kalau ditanya kadang-kadang mereka itu ada yang mengaku termotivasi oleh katanya ajaran agama. Tapi sebetulnya agama ini sebetulnya harus dibawa dengan sikap yang tenang, damai dan santai. Karena prinsip beragama itu kan sebetulnya mendamaikan, menyamankan. Kalau kata bahasa orang-orangnya ngaji kepada guru yang salah. Ya bisa jadi karena itu gitu loh. Maka kita harus mencari sumber-sumber pengetahuan tentang agama itu dari sumber yang baik dan benar. Berguru pada orang yang tepat sehingga kita tidak salah dalam mengekspresikan semangat keberagamaan kita gitu loh. Apalagi kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang paling prinsipil, Islam itu kan sebetulnya bertujuan untuk membina akhlak dan moral manusia. Betul, ya? Kalau tujuannya membina akhlak dan moral manusia, ya tentu dong sangat menarik dan sangat baik kalau disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan orang lain dan jangan dipersulit. Buat orang lain gembira, jangan membuat orang lain itu menjadi lari dari kita, sebel sama kita, nggak nyaman sama kita. Ada yang begitu, ada. Nah biasanya yang seperti itu karena doktrin keagamaan yang mereka pahami itu biasanya memang doktrin-doktrin yang rigid. Kenapa bisa rigid? Karena wawasan keagamaannya sederhana. Nah mengenai wawasan Kiai, tapi gimana ya Kiai? Justru yang terdoktrin ini kalangan milenial Kiai, yang gampang sekali terdoktrin gitu Kiai. Ya karena memang kita kembali kepada kecenderungan manusia. Manusia itu punya semangat untuk mendapatkan katakanlah ridho dari Tuhan. Ya kan? Maka dari itu mereka itu segera mencari informasi atau guru yang bisa memberikan jaminan itu. Nah kadang-kadang ketemu dengan guru-guru yang ada guru itu yang baik. Baik itu bagaimana? Ya memiliki otoritas pemikiran keagamaan. Bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Nah, tapi ada juga kadang guru-guru yang sebetulnya dia sendiri harus lebih banyak belajar, cuma sudah menampilkan diri sebagai guru sehingga seringkali dalam tanda kutip menurut saya memiliki pemahaman agama yang kurang tepat. Kalau tidak ingin kita katakan keliru. Karena saya ingin mengingatkan kepada semua orang, beragama terutama Islam itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Apalagi kalau kita itu menelusuri pemikiran keagamaan, itu kan banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Tapi kan dalam konteks ini banyak yang tidak paham, dalam artian mereka cuma tahu ya mesti begini, tapi tidak mengikuti gitu Kiai. Ya, karena ketidakpahaman itu maka orang itu harus memiliki semangat untuk mencari alternatif guru sehingga tidak mudah
menganggap bahwa apa yang sudah dia pahami adalah yang paling benar. Jadi gitu. jangan belajar hanya satu guru saja ya Kiai. Betul, kita harus punya semangat melakukan komparasi, perbandingan. Karena di dalam Islam itu, apalagi kalau saya menjelaskan nanti akan sangat panjang. Akan selalu ada alternatif pemikiran dalam segala hal itu. Bagaimana Kiai mengajak orang-orang tersebut supaya lebih santai lagi dalam beragama? Ya, tentu itu kita harus banyak bertemu, bikin kelas, karena kalau menyampaikannya sepotong-sepotong itu saya pribadi itu agak sulit. Betul ya. Karena Islam ini sangat kompleks pemikirannya dan juga harus disampaikan secara serius. Saya mau ngomong apa ya? Bukannya takut salah juga ya saya mau ngomong. Ada yang lagi tren. Dibilang lagi tren tapi gimana ya? Berhijrah. Aha. Kadang sampai berapa puluh orang berhijrah, tapi itu gimana Kiai? Betul. Ini fenomena yang sangat menarik untuk diamati dan dianalisa. Kalau kembali ke akar bahasa, kata hijrah itu kan berpindah. Betul. Awal hijrah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu pindah. Tapi secara prinsipil, pindah itu adalah mencari sesuatu yang lebih baik. Baik dalam pengertian spiritual, baik dalam pengertian material, baik dalam pengertian kehidupan sosial. Nah, kita juga sebetulnya harus selalu hijrah gitu loh. Iya. Apa sih selalu hijrah? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah orang hijrah namanya. Itu dalam keadaan yang kayak maksud harus dari kemarin itu harus lebih bagus maksudnya. Iya. Tapi maksudnya gini Kiai. Orang yang berhijrah ini malah kebanyakan, maaf sekali lagi, mengkafir-kafirkan agama tertentu justru. Kebanyakan yang berhijrah begitu Kiai. Bukan, kalau saya melihat mereka tidak semua yang terjangkit gejala seperti itu. Yang pertama bahwa fenomena hijrah itu sudah lepas dari makna hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu adalah pengalaman dan perjalanan spiritual kita menuju Tuhan, menuju Allah dan Rasulnya gitu loh, bukan menuju yang lain gitu loh. Nah, itu semua manusia pada hakikatnya disadari atau tidak sebetulnya hijrah, terutama mereka yang sadar bahwa hidup saya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hidup saya esok harus lebih baik dari hari ini. Itu hijrah. Jadi tidak perlu hijrah itu dibuat satu bungkus, kemudian membentuk komunitas, kemudian membuat doktrin-doktrin tertentu yang rigid, yang akhirnya membuat identitas membedakan mereka dengan orang lain. Itu hijrah yang keliru gitu. Iya ya Kiai, tapi kebanyakan kayak gitu kan ya Kiai. Hijrah itu perjalanan spiritual kita. Semua kita sebetulnya harus hijrah. Tapi dengan pada aspek kesadaran bahwa kita harus menjadi sosok yang lebih baik. Terkait ini pandangan Kiai sendiri terhadap orang-orang yang seperti itu gimana Kiai? Ya, saya sih sebetulnya menghormati lah semangat beragama mereka. Cuman ya jangan kemudian kehilangan semangat untuk lebih dalam mencari ilmu-ilmu, menggali ilmu-ilmu keagamaan. Saya kasih contoh umpamanya, kemarin ada seorang musisi yang katanya bertobat ikut hijrah. Tadinya dia musisi terkenal atau bagian dari grup musik terkenal, tahu-tahu mengharamkan alat musik. Oh iya. Padahal beliau dulunya cari uang di situ. Iya, bahkan meminta industri musik itu harus di-stop karena membawa mudarat, mengajak orang berbuat maksiat. Kalau qasidah hadro itu musik bukan Kiai? Ya, semua musik. Yang namanya bunyi-bunyi itu musik, bernada itu musik. Nah, yang ingin saya tegaskan bahwa di dalam Islam soal musik itu adalah soal yang kontroversial. Artinya kontroversial itu ada ulama yang memang mengharamkan, tapi ada juga yang membolehkan. Segala sesuatu yang kesimpulan hukumnya lebih dari satu, kita ini boleh milih. Gitu loh. Kalau kita memilih yang boleh, ada orang lain memilih yang haram. Ya sudah, yang memilih haram jangan menyalahkan yang memilih boleh. Dibawa asik, dibawa asik santai. Kalau bagi Anda umpamanya bermusik haram, ya udah terserah gitu. Santai aja ya. Kalaupun mau, ayo kita diskusi. Kita adu argumentasi. Anda bilang musik haram, saya bilang musik boleh. Apa alasan? Oh, karena alasannya bermusik itu membawa orang atau menyeret orang berbuat maksiat. Saya akan jawab, nggak ada itu. Malah bersalawat kepada Nabi, saya kadang-kadang pakai hadro. Iya, pada pakai hadro, pakai qasidah. Nabi juga dulu waktu datang ke Madinah kan disambut dengan
hadroh. Semacam itulah. Sambil kita selawatan ya Kiai. Sambil mengucapkan syair-syair yang sangat terkenal itu. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, badru ya kayak gitu kan Kiai ya. Betul. Itu musik. Jadi kalau ada yang mengharamkan silahkan, tapi kalau ada yang membolehkan juga jangan disalahin. Nah, sekali lagi saya kembali, ada alasan keharaman karena dianggap musik membawa orang berbuat maksiat. Nah, salah satunya beliau itu sudah berhijrah. Jadi kayak gitu Kiai. Nah, sekarang saya tanya kembali, ada gak alat musik yang menyeret orang, musik yang menyeret orang berbuat maksiat? Nggak ada. Yang ada orang niat berbuat maksiat sambil dengerin musik, masuk ke diskotik, melakukan maksiat tapi sambil dengerin musik gitu loh. Orang-orang tertentu ya Kiai. Iya, jadi bukan musiknya yang mengajak orang. Hatta di rumah, ketika kita di rumah mendengarkan musik yang sangat keras, yang katakanlah musik ajeb-ajeb kalau istilah anak sekarang. Ajeb. Rasanya nggak mungkin kemudian orang itu terseret untuk berbuat maksiat. Iya, tergantung orangnya berarti Kiai ya. Ada orang bilang, musik nanti akan melalaikan kita dari Allah. Lah, emang kalau nggak mendengarkan musik, orang nggak lalai dari Tuhan. Kan banyak juga orang yang tidak mendengarkan musik, ya tetap lalai dari Tuhan. Kan begitu. Iya, makanya tadi jadi jangan mengada-ada gitu loh. Betul. Bahwa kemudian Anda memilih haram ya sudah, tapi jangan menyalahkan orang lain, kan begitu. Berarti itu asik-asik aja. Dibawa ribet, bukan dibawa santai, bukan dibawa baik, bukan dibawa asik. Prinsipnya aja. begini, kita menghargai pilihan dia. Betul. Tapi tolong mereka juga jangan kemudian menyalahkan, apalagi merasa paling benar. Karena kalau kembali kepada normativisme di dalam paham keagamaan, itu selalu ada perbedaan pendapat. Saya tuh paling seneng kalau berdebat sama Kiai atau berdiskusi sama Kiai. Aduh, enak banget, top banget pemirsa. Sampai nggak inget waktu. Kiai, silakan. Baik, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu pemirsa. Gimana Kiai kopinya? Oh mantap kopinya, luar biasa. Terima kasih buat yang terlibat dalam pembuatan kopi ini. Terima kasih semuanya. Terus Pak Kiai, kita lanjut Pak Kiai. Siap. Menyikapi pola keberagaman itu bagaimana? Kita harus bagaimana? Ya, menyikapi pola keberagamaan yang beragam itu ya kita pertama harus menerima itu sebagai fakta dari kenyataan umat ini. Tentu kita harus tetap rendah hati. Tapi tidak semua orang bisa menerima dong Kiai. Ya mungkin kalau ada yang tidak menerima ya itu justru kalau saya pribadi kesempatan saya untuk berdiskusi dengan mereka. Apa alasan tidak mau menerima perbedaan pendapat, perbedaan pola keberagamaan. Kalau perlu kita undang ke sini ya Kiai. Iya, saya itu paling suka dengan orang-orang yang memiliki gaya dan pemikiran yang berbeda dalam soal pemikiran keagamaan. Dan tidak ada jalan terbaik kecuali diskusi, musyawarah, tukar pikiran dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun yang diajarkan oleh Islam itu kita harus selalu menambah ilmu, menambah wawasan. Tidak ada orang yang paling benar selama orang itu masih hidup. Karena akhir dari keputusan kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuh Kiai yang megang kunci surga malah. Nah itu ya sikap sebagian orang seolah-olah seperti itu. Sikap sebagian orang seolah-olah seperti itu sudah masuk pada kategori pola keberagamaan yang ekstrim. Padahal orang tersebut belum pernah ngerasain surga Kiai. Ya, semua orang tidak pernah. Karena surga dan neraka itu hal yang gaib. Betul, jadi belum pernah ada satu orang pun yang melihat, mendengar dan menginjaknya. Jadi itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita ini meninggal dunia belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita harus berdoa untuk diri sendiri. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang lain juga mudah-mudahan kita doakan ya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu cara beragama dan berpikir agama yang baik dan benar. Bukan justru mengharap orang lain sesat, mengharap orang lain masuk neraka. Betul, gitu. Kiai, pesan-pesan Kiai terkait beragama dengan asik ini gimana Kiai? Ya pertama soal ilmu memang. Kembali kepada soal ilmu, wawasan. Jangan membayangkan Islam itu sebagai ajaran agama yang rigid. Islam itu ajaran agama yang sebetulnya sangat sesuai dengan fitrah manusia. Jadi dia selalu merespon apa yang diinginkan manusia itu dengan positif. Itu ajaran Islam. Kalau ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, selalu ada kemungkinan kita memilih pendapat-pendapat yang menyenangkan, yang mudah dan memudahkan. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innama bu'istu bil hanifiyatis samhah."
sungguh aku ini diutus dengan ajaran agama yang cenderung kepada kebaikan dan cenderung kepada sikap toleran. Nah itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua pesan Nabi juga, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit, dan gembirakan orang, jangan bikin orang lari. Dalam hal apapun Kiai. Dalam hal apapun. Insya Allah Kiai. Duh, saya menambah wawasan saya lagi nih Kiai. Siap. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Dan pemirsa sekalian, itulah uraian dari Kiai. Bagi saya sendiri menambah wawasan saya. Semoga pemirsa sekalian juga begitu. Nantikan kita berdua di lain episode. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.